Di kamar asrama, Shen Yuan menerima rentetan notifikasi pesan yang menunjukkan betapa viralnya ia di kampus. Pesan-pesan itu berasal dari berbagai mahasiswa dan mahasiswi yang berusaha mengajaknya kenalan, bahkan dengan deskripsi fisik dan ajakan yang sangat sugestif. Notifikasi masuk dari Wu Miaozhen, Spanyol, tahun kedua, Zai Changling olahraga, tingkat 4, Zhu Qiaofeng bisnis, manajemen SDM, hingga pesan-pesan yang menyebutkan ukuran berat 36D, dan detail ukuran tubuh yang sangat spesifik. Ada juga pesan dari laki-laki, wajah bulat, brewokan, dijuluki Lin Xinru dari Chengdu. Lao Chao keheranan melihat ponsel Shen Yuan yang terus berbunyi dan bertanya mengapa ia tidak mengeceknya. Shen Yuan menjawab ia malas melihatnya, ia merasa itu agak menjijikkan. Lao Chao bingung, ia bertanya apakah Shen Yuan merasa jijik karena yang adalah banyak perempuan. Shen Yuan membantah keras, ia menjelaskan ia jijik karena banyak pesan yang masuk juga dari laki-laki, dan ia bukan memiliki selera ke arah sana. Ia menyebutnya menyebalkan. Lao Huang mengeluh, ia mengatakan sekarang perempuan-perempuan yang mencari Shen Yuan malah banyak yang WeChat-nya. Layar ponsel Lao Huang menunjukkan pesan dari seseorang yang bertanya, "Halo, boleh tanya, kau ini teman sekamar Shen Yuan, kan?" Shen Yuan menyuruh mereka untuk tidak memedulikan pesan-pesan itu. Lao Huang merasa kesal. Ia memprotes Shen Yuan karena ia dan Lao Chao sudah menjadi jomblo selama 3 tahun dan tidak mencium bau perempuan, sementara Shen Yuan malah menjadi pusat perhatian. Sistem muncul dengan notifikasi, hadiah misi, baru, setiap 500 reputasi yang terkumpul, Shen Yuan akan mendapat satu kesempatan mendapatkan poin atribut atau kemampuan spesial. Sistem mencatat reputasi mengacu pada ketenaran dan rasa hormat dari orang lain, dan kali ini hanya dihitung dari guru dan mahasiswa di kampus. Dalam benaknya, Shen Yuan menyadari bahwa jika bukan karena misi reputasi ini, ia juga malas mengurus semua keramaian ini. Ia berpikir meskipun ia menjadi bahan pembicaraan, jika tidak memberi manfaat nyata bagi mahasiswa, ia tidak akan mendapat pengakuan dan rasa hormat sejati. Ia menyimpulkan bahwa untuk menaikkan reputasi secara signifikan, ia harus menunggu proyek inkubator bisnis benar-benar dijalankan. Sistem menunjukkan reputasi Shen Yuan saat ini, 33. Shen Yuan memutuskan ia harus bertemu dengan Fu Yingxi. Ia mengirim pesan, "Sekretaris Fu, nanti temui aku di kantor." Fu Yingxi membalas, "Siap, bos." Tiba-tiba, teleponnya berdering dari Min Hui. Ia menjawab dengan sapaan sayang dan bertanya ada apa. Min Hui menjawab bahwa ia mendengar Shen Yuan sudah kembali ke kampus, dan ia bertanya di mana ia berada dan apakah ada waktu untuk menemaninya hari itu. Shen Yuan menyuruh Min Hui datang ke kantor kampus dan menunggunya di sana. Dalam benaknya, ia berpikir ia sudah menjadi figur publik di kampus, dan demi mencegah kesalahpahaman dari mahasiswa lain, ia tidak bisa lagi jalan bersebelahan dengan Min Hui. Shen Yuan berpamitan kepada Lao Huang dan Lao Chao. Ia mengatakan harus keluar sebentar dan menyuruh mereka tidak menunggunya bermain game. Sambil berjalan pergi, Shen Yuan berkata, "Lao Huang, masa kejayaanmu juga akan datang." Lao Huang mengomel, ia bertanya masa kejayaan apa. Ia mengeluh bahwa ini sudah musim panas, tetapi ujung-ujungnya ia cuma bermain sendiri. Di depan pintu kantor kampus, Min Hui langsung memeluk Shen Yuan. Ia mengatakan ia kangen. Shen Yuan menyuruhnya bicara di dalam. Setelah masuk, Min Hui mengatakan bahwa Shen Yuan sekarang sudah terkenal, dan semua perempuan di kampus mengenalnya. Shen Yuan bertanya apakah itu serius. Duduk berdua di sofa, Min Hui membenarkan. Ia mengatakan informasi pribadi Shen Yuan sudah tersebar di internet. Shen Yuan hanya berkomentar bahwa mereka memang kebanyakan waktu luang. Min Hui berjalan dan menutup tirai jendela. Ia mengatakan anak laki-laki harus tahu cara melindungi diri saat keluar rumah, dan ia bertanya apakah Shen Yuan paham. Shen Yuan bingung. Ia bertanya apa hubungan menutup jendela dengan melindungi diri. Min Hui tersenyum genit. Ia mengatakan hubungannya jelas sekali. Ia berkata di kantor pun ia bisa melakukannya, dan ia bertanya apakah Shen Yuan mau. Min Hui menarik Shen Yuan. Shen Yuan kaget, ia mengatakan ia masih ada janji bertemu orang lain. Min Hui menyuruh Shen Yuan untuk berdiri dulu. Shen Yuan hanya bisa terkejut. Min Hui bertanya apakah Shen Yuan suka dengan cara seperti itu. Shen Yuan hanya bisa bergumam setuju. Di saat yang sama, Fu Yingxi tiba di depan pintu kantor kampus. Ia mendengar suara mencurigakan dari dalam. Mendekatkan telinganya ke pintu, Fu Yingxi mendengar suara permainan kartu yang intens. Ia bertanya-tanya apakah bos menyuruhnya datang hanya untuk mendengar hal ini. Fu Yingxi berlari menjauhi pintu. Ia berpikir bos memang hebat, tetapi benar-benar tidak bisa dibilang lurus. Ia bersembunyi di balik tembok. Ia memutuskan bahwa tugas sekretaris saat ini adalah berjaga di luar untuk memastikan tidak ada yang mendengar suara bos. 1 jam kemudian, Fu Yingxi kelelahan. Ia bertanya-tanya apakah bos belum selesai juga, dan ia mengeluh kakinya sampai kebas. Pintu kantor terbuka.
Min Hui keluar, menyadari Fu Yingzi di balik tembok, dan berdeham dengan sengaja. Melewati Fu Yingzi, Min Hui berbisik sinis, ia mengatakan Fu Yingzi sudah mendengar semuanya dan pasti tahu bahwa Shen Yuan adalah miliknya, jadi jangan coba-coba lagi. Fu Yingzi masuk ke dalam kantor dan bertanya kepada Shen Yuan mengapa ia memanggilnya. Shen Yuan memuji kerja Fu Yingzi beberapa hari ini yang sudah berhasil menarik perhatian. Fu Yingzi merendah, ia mengatakan itu semua berkat bimbingan bos. Shen Yuan menjelaskan bahwa dengan popularitas ini, seharusnya akan banyak yang mendaftar ke inkubator bisnis. Ia meminta Fu Yingzi untuk membantu menyaring formulir pendaftaran agar mereka bisa langsung memilih proyek yang bisa cepat dijalankan. Fu Yingzi bertanya kriteria dan standar penyaringannya. Shen Yuan menjawab ia ingin memilih yang terbaik. Ia menekankan untuk fokus pada mereka yang bisa menunjukkan citra baru kampus internasional mereka. Ia mengakui bahwa meskipun mereka kampus swasta dan kualitas pengajaran serta mahasiswanya di bawah kampus unggulan, mereka punya keunggulan besar dibandingkan mereka. Fu Yingzi bertanya keunggulan apa yang dimaksud. Shen Yuan menjawab dengan jujur, mahasiswi kita, wajahnya cantik-cantik. Fu Yingzi terkejut. Ia berpikir bos menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk berinvestasi pada mahasiswi cantik dan seksi. Ia bertanya-tanya apakah menjadikan kampus sebagai ajang cari selir tidak terlalu mencolok, dan apakah ia benar-benar menjadi kasim seleksi selir. Fu Yingzi bertanya apakah hal ini benar-benar pantas dilakukan. Shen Yuan membalas dengan argumen yang sopan. Ia mengatakan mereka sedang memberikan kesempatan kewirausahaan kepada mahasiswa internasional yang bisa mengubah masa depan mereka. Ia menambahkan jika banyak yang mendaftar, mengapa tidak memilih yang enak dipandang. Fu Yingzi menerima perintah itu. Ia berpikir bos memang bos, bisa membungkus seleksi selir jadi terlihat begitu terhormat. Shen Yuan kemudian bertanya apakah kertas ujian seleksi ulang yang ia minta desain dulu sudah selesai. Fu Yingzi menjawab hampir selesai. Dalam benaknya, Fu Yingzi menyadari bahwa bos memang penuh perhitungan. Ia berpikir tugas desain soal seleksi ulang itu ternyata untuk memberi alasan bagi mereka yang tidak lolos, sehingga mereka tidak akan protes ke kampus atau lembaga di atas. Fu Yingzi berbisik, ia bertanya apakah ia nanti bisa membocorkan jawaban secara diam-diam ke kandidat pilihan agar mereka mendapat nilai tinggi. Shen Yuan memuji, ia mengatakan ia pintar. Fu Yingzi seakan berdialog dengan dirinya sendiri sebagai kasim. Sisi kiri bertanya apakah tindakannya ini tidak sama dengan pejabat penjilat zaman dulu yang mempersembahkan wanita ke kaisar dan apakah ia masih layak disebut orang berpendidikan. Sisi kanan membalas, ia bertanya jika para mahasiswi itu jatuh ke tangan pria lain, apakah hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan Shen Yuan. Ia berpendapat ini adalah pilihan dua arah, dan jika mereka tidak mendaftar, mereka tidak akan masuk ke kolam kandidat bos. Sisi kanan juga menambahkan bahwa bos membayar 10.000 sebulan, jadi memikirkan bos dan membantu meringankan bebannya adalah hal yang wajar. Fu Yingzi pun mengambil keputusan, ia berkata ia akan mempersembahkan wanita cantik pertama ke bos. Fu Yingzi menawarkan, ia mengatakan ia punya adik tingkat yang ingin kenalan dengan Shen Yuan. Shen Yuan bertanya tingkat usianya. Fu Yingzi menjawab kurang lebih seumuran dengannya, mungkin sedikit lebih tua. Shen Yuan meralat, ia mengatakan sekretaris Fu, maksudnya adalah usia, bukan tinggi badannya. Fu Yingzi meminta maaf. Fu Yingzi menunjukkan layar ponselnya. Ia mengatakan adik tingkat itu adalah mahasiswi tahun kedua, berusia 19 tahun, dan dijuluki Xiao Longnu di kampus. Shen Yuan bergurau, ia mengatakan ia juga bisa coba pengalaman menjadi Dragon Reader. Melihat foto adik kelas Fu Yingzi, Shen Yuan setuju. Ia mengatakan itu boleh, dan ia meminta Fu Yingzi untuk mengenalkannya dan mengirimkan WeChat-nya. Lin Yu mengirim pesan kepada Shen Yuan, Shen Yuan, malam ini kamu senggang. Ayo kita minum sesuatu. Shen Yuan terkejut. Ia berpikir Lin Yu sebelumnya mengatakan akan melanjutkan di lain waktu, dan ia tidak percaya bahwa ajakan itu datang hanya beberapa hari kemudian. Shen Yuan bertanya-tanya apakah Lin Yu yakin hanya ingin minum. Ia membalas pesan Lin Yu, ia mengatakan pukul 9 malam. Di rumah, Lin Yu duduk di sofa dan melihat balasan pesan dari Shen Yuan. Ia merasa senang karena Shen Yuan langsung merespons secepat itu. Lin Yu berseri-seri. Dalam benaknya, ia merenung bahwa hal seperti itu bisa terjadi hanya setelah 2 gelas minuman bersamanya. Ia merasa kebersamaan dengan Shen Yuan membangkitkan kembali perasaan jatuh cinta seperti saat ia masih di bangku SMA. Lin Yu tidak sabar, ia berharap waktu bisa berjalan lebih cepat hingga tiba pukul 9 malam. Di luar gedung kampus, banyak surat menempel di kaca mobil G-Class Shen Yuan. Salah satu surat menawarkan perkenalan diri dan menyebutkan ukuran berat 36E, serta informasi kontak. Shen Yuan hanya bisa terdiam. Dari belakang, 2 wanita menyapa Shen Yuan.
Mereka mengatakan teman mereka dan mereka ingin berbelanja, dan mereka bertanya apakah Shen Yuan dapat mengantar mereka. Shen Yuan membuka pintu mobilnya dan menolak dengan sopan. Ia menjelaskan ia harus menjemput seseorang dan mobilnya tidak cukup untuk mereka semua. Salah satu wanita itu bertanya apakah ia boleh menambah Shen Yuan di WeChat. Ia mengatakan mungkin mereka bisa bepergian bersama di lain waktu jika Shen Yuan senggang. Shen Yuan menutup kaca mobilnya dan menolak lagi. Ia mengatakan akun WeChat-nya sudah penuh dan tidak bisa menambah teman lagi sekarang. Kedua wanita itu terdiam. Di sisi lain, dua pria memperhatikan sikap Shen Yuan kepada kedua wanita itu. Salah satu pria berkomentar, ia mengatakan itulah pria kaya, ia mengabaikan wanita yang jauh di atas level mereka, dan ia merasa sangat minder. Pria lain membalas, ia mengatakan Shen Yuan hanya sedikit lebih tinggi, sedikit lebih tampan, dan sedikit lebih kaya dari mereka, tetapi ia mempertanyakan mengapa banyak wanita menyukainya. Pria pertama meralat, ia mengatakan itu mobil G-Wagen seharga 3 juta yuan, dan ia merasa mereka bekerja seumur hidup pun belum tentu bisa membelinya. Pria kedua bergurau bahwa jika pria itu berkata demikian, lupakan wanitanya, ia juga bersedia menerima Shen Yuan jika memungkinkan. Pria pertama menyuruh pria kedua untuk memiliki harga diri sedikit karena ia adalah seorang pria. Pria kedua balik bertanya, ia mengatakan memangnya mengapa jika ia pria, jika hal itu bisa membuatnya hidup enak selamanya, ia siap bersumpah setia kapan saja. Pria pertama berpikir, ia bergumam mungkin itu tidak terlalu buruk juga. Singkat cerita, malam hari pun tiba, tepat pukul 9 malam. Shen Yuan bertanya kepada Lin Yu apakah ada masalah lagi di rumah. Lin Yu mengatakan ia ingin menanyakan sesuatu. Shen Yuan mempersilakannya. Lin Yu bertanya, apakah kamu percaya pada cinta? Shen Yuan menjawab sebagian iya, sebagian tidak. Dalam benaknya, Shen Yuan merenung. Ia berpikir ia benar-benar percaya pada masa SMA. Saat cinta pertama, jantungnya berdebar kencang, dan ia yakin itu pasti cinta yang sesungguhnya. Ia menyadari setelah putus, ia tidak pernah merasakan hal yang sama lagi. Ia merasa ketika bersama Zhou Wanting, Nana, Lulu, dan Hui Hui, selalu ada yang terasa kurang. Lin Yu mengatakan jawaban Shen Yuan terdengar ambigu. Lin Yu menjawab telepon. Ia mengatakan ia yang menelepon mengenai perbaikan AC. Penelepon bertanya kapan waktu yang nyaman untuknya agar teknisi dapat dijadwalkan datang. Lin Yu mengatakan besok pagi atau siang juga tidak masalah. Penelepon menjawab bahwa teknisinya akan menelepon besok. Lin Yu menutup telepon dan berterima kasih. Shen Yuan bertanya apakah AC-nya rusak. Lin Yu menjawab sudah rusak beberapa hari, dan ia hanya tidur menggunakan kipas angin. Shen Yuan menawarkan diri. Ia mengatakan Lin Yu sebenarnya tidak membutuhkan teknisi karena ia dapat memperbaikinya. Lin Yu terkejut, ia bertanya apakah Shen Yuan bisa membetulkan AC. Dalam benaknya, Shen Yuan memanggil sistem. Ia mengatakan ia ingin menggunakan eksklusif skill pack exchange card dari hadiah sebelumnya. Panel sistem muncul dan ia dapat memilih, Basic Cooking Skill, Basic Combat Skill, Basic Home Appliance Repair, atau Basic Race Car Driving Skill. Shen Yuan memilih Basic Home Appliance Repair dan mengklik tombol menukarkan. Sistem mengumumkan penukaran berhasil. Ia memberitahu host sekarang dapat memperbaiki televisi, kulkas, penghisap asap, dan AC. Shen Yuan terkesan. Ia merasa jari-jarinya terasa jauh lebih lincah. Ia berpikir ini pasti efek muscle memory, rasanya seperti ia sudah menggunakan obeng dan kunci pas seumur hidupnya. Shen Yuan menjawab pertanyaan Lin Yu. Ia mengatakan tentu saja, ia tahu apa yang ia lakukan. Ia bertanya apakah suami Lin Yu ada di rumah. Lin Yu menjawab tidak ada, dan ia bertanya mengapa. Singkat cerita, di rumah Lin Yu mengamati Shen Yuan memperbaiki AC. Dalam benaknya, ia berpikir Zheng Xianyong mengatakan tidak pulang malam ini, dan anak-anak sedang berada di rumah orang tuanya di kampung. Ia merasa membawa Shen Yuan ke rumah, meskipun hanya untuk membetulkan AC, tetap terasa agak canggung, dan sedikit terlalu berisiko. Shen Yuan menjelaskan bahwa AC hanya tersumbat debu karena lama tidak dibersihkan. Ia mengatakan ia hanya perlu membersihkan dan mencuci filternya, dan AC sudah dapat digunakan kembali. Lin Yu mengawasinya dengan saksama. Ia merasa khawatir sebelum Shen Yuan masuk. Ia takut Shen Yuan akan mencoba melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ia merasa ia terlalu memikirkan hal itu. Ia terkejut bahwa seorang pria dan wanita berduaan di ruangan, dan Shen Yuan benar-benar hanya fokus memperbaiki AC. Ia berpikir sikap profesional Shen Yuan justru membuatnya semakin penasaran. Lin Yu memutuskan untuk mandi agar pikirannya tenang. Ia meninggalkan ruangan dan meminta maaf kepada Shen Yuan karena merepotkan. Ia mengatakan ia akan mandi sebentar. 15 menit kemudian, Shen Yuan mengumumkan AC sudah selesai. Ia bertanya apakah Lin Yu sudah merasakan udara dingin. Lin Yu terkejut,
Ia mengatakan AC sudah benar-benar dingin. Ia mengucapkan terima kasih banyak dan ia mengatakan ia tidak tahu harus membalas budi Shen Yuan bagaimana. Shen Yuan menarik Lin Yu dan menyuruhnya membalas jasanya sekarang. Lin Yu sedikit ragu. Ia khawatir suaminya, Zheng Xianyong, akan pulang. Ia mengatakan tidak bisa. Shen Yuan bertanya mengapa tidak. Shen Yuan mengatakan bahwa mulai sekarang, jika ada yang rusak di rumah ini, ia yang akan memperbaikinya. Ia mengatakan itu termasuk hati Lin Yu dan tubuhnya. Lin Yu hanya bisa memanggil nama Shen Yuan. Dalam benaknya, Lin Yu menganggap ini sebagai bayaran untuk jasa perbaikan AC hari ini. Ia berpikir ini bukan pertama kalinya juga. Ia merasa beginilah rasanya benar-benar terbawa suasana. Ia menyadari jika dibandingkan dengan Shen Yuan, waktu bersama Zheng Xianyong terasa sia-sia. Lin Yu membenamkan dirinya dalam momen. Ia menyimpulkan Zheng Xianyong benar-benar tidak kompeten. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara kunci diputar di pintu depan, diikuti dengan pintu yang dibuka dengan kasar. Zheng Xianyong datang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ia mengumpat keras. Zheng Xianyong terus mengumpat. Ia bertanya-tanya siapa pria yang merasa sok hebat itu. Ia kesal karena uang lebih juga tidak membuat pria itu mau melakukan hal yang ia inginkan. Bersama Shen Yuan di kamar, Lin Yu terkejut. Ia menyadari ada yang membuka pintu. Lin Yu panik. Ia bertanya apakah Zheng Xianyong benar-benar pulang. Lin Yu segera memberi isyarat agar Shen Yuan diam. Ia sangat panik. Jika Zheng Xianyong benar-benar menemukan perselingkuhan ini, seluruh rencananya untuk mendapatkan keuntungan dari perceraian dan pembagian aset akan gagal total. Ia menyadari konsekuensinya bisa menghancurkannya. Shen Yuan bangkit dari kasur dengan tenang dan mengunci pintu kamar. Lin Yu melihat Shen Yuan dan terheran-heran. Ia bertanya-tanya bagaimana Shen Yuan bisa begitu tenang dan berhati dingin dalam situasi yang sangat berbahaya ini. Zheng Xianyong, yang mabuk, terdengar mengomel dari luar. Ia bertanya mengapa tidak ada orang di rumah dan mengapa AC dibiarkan menyala, seolah-olah listrik didapat secara gratis. Zheng Xianyong terus mengomel tentang istrinya. Ia menganggap istrinya bodoh, hanya bermalas-malasan sepanjang hari, dan bahkan tidak mampu menangani pekerjaan rumah tangga sederhana, termasuk menuangkan segelas air. Zheng Xianyong mencoba masuk ke dalam kamar. Ia bingung dan bertanya-tanya mengapa pintu kamar terkunci dari dalam. Shen Yuan berbisik kepada Lin Yu, menyatakan bahwa Lin Yu pasti tidak ingin suaminya mengalami masa-masa yang sulit saat ini. Zheng Xianyong menjauh dari pintu. Ia menduga istrinya masih menyimpan dendam padanya. Ia membenarkan diri, mengatakan kepulangannya yang malam bukan masalah besar, karena jabatannya mengharuskan dirinya menghadiri banyak acara sosial. Zheng Xianyong memutuskan untuk masuk ke kamar sebelah. Ia bergumam bahwa jika ia tidak diizinkan masuk, itu tidak masalah. Setidaknya ia terbebas dari tugas sebagai suami malam ini, dan ia harus lebih bersemangat untuk menghadapi hari esok. Zheng Xianyong tertidur di atas kasur. Dalam tidurnya, ia menggumamkan rencana untuk besok malam di bar. Zheng Xianyong cegukan dan mendengus keras saat ia tidur. Lin Yu berbisik panik kepada Shen Yuan agar tidak berbuat terlalu keras karena suaminya berada tepat di sebelah dinding. Shen Yuan menjawab dengan santai. Ia meyakinkan Lin Yu bahwa suaminya sudah tidur lelap dan tidak akan mendengar apa-apa. Ia menambahkan bahwa situasi yang menegangkan itulah yang membuat momen ini sangat berkesan. Zheng Xianyong mendengkur keras. Shen Yuan bahkan bergumam bahwa dengkuran suaminya begitu keras sehingga ia tanpa sadar bergerak mengikuti ritmenya. Lin Yu merasa sangat takut. Ia berpikir Shen Yuan sedang bermain api dengan bahaya. Ia bertekad untuk tidak kehilangan kendali dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Namun, Lin Yu mengakui bahwa Shen Yuan benar. Perasaan yang timbul dari ketegangan dan bahaya tersebut sungguh tak terkalahkan. Pagi berikutnya, Zheng Xianyong terbangun dengan kepala pusing. Ia menyalahkan bar yang ia kunjungi, menduga mereka pasti menjual minuman keras palsu. Zheng Xianyong keluar kamar dan terkejut melihat Lin Yu sedang memasak. Ia berpikir ini aneh, karena istrinya tidak membuat sarapan selama 2 tahun. Ia menyimpulkan bahwa memiliki istri yang baik di rumah dan pilihan di luar adalah kehidupan yang ideal. Zheng Xianyong bertanya kepada Lin Yu mengapa ia mengunci pintu saat tidur malam sebelumnya. Lin Yu menjawab dengan singkat bahwa tidurnya sangat nyenyak. Zheng Xianyong menjadi curiga. Ia berpikir istrinya tiba-tiba bersikap sangat baik, dan pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Zheng Xianyong pergi ke kamar Lin Yu untuk menyelidiki. Ia menduga istrinya mungkin telah melakukan sesuatu di belakangnya. Zheng Xianyong mengecek kasur, mencari rambut atau noda aneh, tetapi tidak menemukan apapun. Zheng Xianyong mengecek tempat sampah. Ia melihat tempat sampah bersih, tanpa tisu atau tanda-tanda penggunaan pengaman apapun.
Duduk di meja makan, Zheng Xianyong meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu banyak berpikir. Lin Yu menyuruhnya untuk makan. Zheng Xianyong bertanya apakah Lin Yu mendengar suara benturan di dinding dalam mimpinya. Lin Yu meyakinkannya bahwa itu hanyalah bayangannya dan ia tidur sangat nyenyak. Zheng Xianyong merasa lega, tetapi kemudian ia bertanya mengapa AC yang ia dengar rusak, sekarang tampak baik-baik saja. Lin Yu menjawab bahwa ia telah meminta seseorang untuk memperbaikinya. Sambil menuangkan susu, Lin Yu berpikir keras. Suara benturan yang didengar suaminya adalah suara AC yang sedang diperbaiki. Ia merasa Shen Yuan tidak hanya menyembuhkan rasa sakitnya, tetapi juga menyembuhkan hatinya. Sementara itu, di sebuah kafe, sahabat Zhou Wanting, Li Ying, bertanya mengapa Wanting terlihat tidak tidur selama 2 hari. Zhou Wanting menjawab dengan frustrasi, mengatakan Li Ying tidak akan mengerti bahwa mantan kekasihnya kini hidup mewah, dan ia merasa ingin mati. Li Ying bertanya mantan yang mana. Zhou Wanting menyebut nama Shen Yuan, dan menegur Li Ying karena pertanyaannya seolah-olah ia memiliki daftar panjang mantan kekasih. Li Ying terkejut dan bertanya bagaimana Shen Yuan bisa menjadi kaya, karena sepengetahuannya, Shen Yuan menjual mobilnya setelah keluarganya bangkrut. Zhou Wanting menjelaskan bahwa setelah mereka putus, Shen Yuan tampaknya mengalami peningkatan status yang drastis. Ia menghabiskan 3 juta yuan untuk membelikan rumah bagi seorang wanita, dan membeli Porsche 911 senilai 2 juta yuan untuk seorang pelatih kebugaran. Li Ying tidak percaya bahwa lebih dari 5 juta yuan dibelanjakan begitu saja. Zhou Wanting menunjukkan layar ponselnya, menjelaskan bahwa wanita penerima mobil itu adalah pelatih pribadinya yang memberitahu sendiri dan mempostingnya di media sosial. Li Ying melihat ponsel itu. Zhou Wanting meratap bahwa pelatih tersebut berhenti dari pekerjaannya setelah bertemu Shen Yuan. Ia merasa sangat sial, meyakini seharusnya ia yang berada di posisi tersebut. Zhou Wanting merasa gila, ia menyesali keputusannya meninggalkan Shen Yuan demi Hou Jun. Kini Shen Yuan kaya, dan penyesalan itu membuatnya tidak bisa tidur. Li Ying menasihatinya bahwa masa lalu biarlah berlalu. Ia menyarankan Zhou Wanting untuk mencari orang baru, mengingat penampilannya dan pekerjaannya di maskapai penerbangan sering mempertemukannya dengan orang kaya, jutawan mudah ditemukan. Zhou Wanting tersenyum dingin dan menyatakan bahwa ia tidak akan tertarik pada pria yang nilainya kurang dari 10 juta yuan sekarang. Li Ying terdiam. Zhou Wanting berdiri dan berteriak bahwa ia ingin kembali bersama Shen Yuan. Zhou Wanting mengeluh karena Shen Yuan telah memblokirnya di semua media sosial dan telepon, dan ia bahkan tidak bisa menemukannya di sekolah. Ia merasa Shen Yuan terlalu tidak berperasaan. Li Ying menjawab bahwa sudah terlambat untuk memikirkan hal itu, dan menyarankan Zhou Wanting untuk menurunkan ekspektasinya sedikit. Zhou Wanting menolak mentah-mentah, bersikeras bahwa ia tidak bisa menurunkan standarnya. Ia mengatakan memikirkan Shen Yuan menghabiskan uang pada wanita lain membuatnya sakit hati, karena uang itu seharusnya menjadi miliknya. Zhou Wanting menarik Li Ying, memaksanya untuk ikut serta mencari Shen Yuan. Diam-diam, Li Ying mengirimkan sebuah pesan kepada seseorang. Ia memohon dikirimkan nomor rumah sakit jiwa Xincheng segera. Ia merasa temannya sedang kehilangan akal, dan jika dokter tidak segera datang, sesuatu yang buruk akan terjadi.